Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Irfan Yusuf bersama dengan tim. Kami akan membawakan makalah dengan judul Pendidikan Karakter Buya Hamka Memahami Nilai-Nilai Tradisional dalam Pembelajaran Sains Era Digital Abad 21. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa hal yang melatar belakangi, yaitu tantangan pendidikan karakter di Indonesia ini yang semakin kompleks. Kemudian juga nilai-nilai tradisional yang baik mulai terabaikan. Kita melihat berbagai macam fenomena-fenomena yang kita banyak temui, yaitu rasa hormat terhadap orang tua makin berkurang, sedangkan etika dalam berkomunikasi kurang mendapatkan perhatian, serta budaya instan dan individualis dalam menggantikan nilai-nilai yang lebih dalam, serta dorongan untuk kepuasan pribadi mengalahkan pentingnya integritas dan empati. Kemudian juga ketergantungan pada teknologi ini menghilangkan kesempatan belajar nilai-nilai tradisional dan penanaman karakter yang baik. Nah, apabila ditinjau dari sisi historis, pendidikan karakter ini memiliki relevansi dengan prinsip pendidikan Buya Hamka. Buya Hamka ini merupakan seorang ulama, sastrawan, dan pemikir dalam membangun Indonesia. Konsep pendidikan karakter ini adalah inti dari pemikiran Buya Hamka. Kemudian, cerminan pembelajaran ditekankan oleh Buya Hamka dapat diintegrasikan dalam pembelajaran di sekolah saat ini. Dan karakter selalu ditekankan dalam pendidikan agama dan kewarganegaraan. Namun sebenarnya penting bagi pembelajar itu memperoleh kompetensi khusus mata pelajaran yang mencakup prinsip-prinsip moral dan etika, dan ini dapat diintegrasikan pada semua mata pelajaran, termasuk adalah mata pelajaran sains yang kita akan coba bahas pada makalah ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis nilai-nilai pendidikan karakter dalam pemikiran Buya Hamka serta relevansinya pada pembelajaran sains era digital abad 21. Metode penelitian yang kami ikuti pada makalah ini adalah teknik penelitian sejarah dengan mengkaji berbagai macam literatur-literatur baik dari karya Buya Hamka sendiri maupun dari kajian-kajian literatur yang dilakukan oleh penulis lainnya. Nah, ada beberapa teknik yang dilakukan di dalam penelitian sejarah ini. Yang pertama yaitu teknik heuristik berupa aktivitas mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber sebanyak mungkin untuk dijadikan bahan yang berkaitan dengan tema penulisan. Kemudian selanjutnya kita melakukan review sumber, yaitu materi-materi dari berbagai sumber diperiksa dan direview secara valid dan akurat. Kemudian interpretasi, menguraikan fakta-fakta dari sumber guna merekonstruksi konsep yang ditulis kaitannya dengan nilai-nilai tradisional yang masih relevan dengan kondisi era digital abad 21, terutama pada pembelajaran sains. Kemudian terakhir adalah kita melakukan penulisan, yaitu mengartikulasikan temuan-temuan penelitian secara sistematis, logis, dan jelas dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk bangunan keilmuan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah. Adapun hasil dan pembahasan berdasarkan eh, kajian yang kami lakukan. Yang pertama yaitu falsafah Hamka. W. Hamka adalah seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang dikenal sebagai pemikir dan penulis besar. Beliau sangat berfokus pada nilai-nilai tradisional dalam Islam dan budaya Melayu. Kemudian juga Buya Hamka menanam toleransi, yaitu toleransi dalam beragama penting diwujudkan untuk menjaga Pancasila, terutama sila pertama yang merupakan sila penting untuk menjamin keempat sila lainnya. Kemudian tiga komponen pendidikan menurut Buya Hamka yaitu adanya akal, hati, dan panca indera. Ini merupakan perpaduan yang sangat penting, terutama agar memungkinkan manusia memperoleh ilmu dan membangun peradaban, memahami peran kekhalifaan dan eksistensi manusia. Buya Hamka tidak mengembangkan teori pendidikan secara formal, namun pandangannya terus memberikan dampak yang signifikan terhadap pendidikan di Indonesia. Nah, kita coba perhatikan ini adalah bangunan keilmuan yang dirumuskan oleh Buya Hamka mulai dari
irama, isi, bentuk, dan sifatnya sehingga menghasilkan grand theory yang merupakan asas pendidikan dengan penekanan pada pendidikan karakter dan etika, penghargaan terhadap bahasa dan budaya, serta nilai-nilai agama yang terintegrasi. Jadi di grand teorinya Buya Hamka di sini ada pendidikan sebagai sarana untuk menumbuhkan karakter dan mewujudkan nilai-nilai agama dan budaya meliputi ketulusan atau keikhlasan, keadilan, kepedulian atau rahmatan lil alamin, ketekunan istiqomah, kemandirian, rasa hormat atau adab, dan kerjasama atau musyawarah. Nah, masih sangat penting untuk menciptakan pendekatan pendidikan yang mencakup nilai-nilai karakter sebagaimana pandangan Buya Hamka. Kemudian juga meskipun karakter generasi ini mungkin berbeda eh, dengan dulu ya, namun prinsip-prinsip seperti kejujuran, kemudian juga keadilan, kasih sayang ya, dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Buya Hamka dapat diterapkan pada individu dari berbagai macam generasi. Kami mencoba menguraikan bagaimana kaitan atau relevansi antara nilai-nilai karakter Buya Hamka yang terdiri dari 7 karakter yang kami angkat dengan pembelajaran sains. Nah, nilai-nilai karakter tersebut dapat diintegrasikan pada semua mata pelajaran. Jadi sebenarnya bukan hanya uh, pada mata pelajaran agama dan kewarganegaraan saja, tetapi semua pembelajaran dapat diintegrasikan nilai-nilai karakter tersebut. Termasuk di dalamnya adalah pembelajaran sains yang bukan hanya sekedar memindahkan pengetahuan sains, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai karakter yang terkandung dalam mempelajari fenomena sains. Jadi konsep-konsep pendidikan tentunya harus selalu adaptif sesuai dengan perkembangan dan kondisi peserta didik saat ini. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter yang digagas oleh Buya Hamka masih relevan dengan pembelajaran abad 21 saat ini dan dapat diintegrasikan dengan pembelajaran sains yang menekankan pada fenomena-fenomena alam di mana di dalamnya dapat diintegrasikan berbagai macam pendidikan-pendidikan karakter sehingga karakter yang baik dapat tetap dipertahankan pada generasi kita saat ini. Demikian presentasi yang sempat kami sampaikan pada kesempatan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melakukan seminar. Salam hormat. Demikian.